Sungguhlah merdu burung murai, hinggap sebentar di pohon rimbun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Mentari David belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu fajar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan hal ini Bapak PRT kita, Bapak Santri MPD, yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar Lowu SMK Negeri 4 Tanah Grogot dengan tema pemetaan dan pemanfaatan aset sekolah yang berdampak positif bagi murid, hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Acara pertama, sambutan oleh Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak PLT Bapak Santri MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sehormati Bapak Ibu tim manajemen SMK Negeri Tanah Grogot, sehormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri Tanah Grogot, saya banggakan aku semua dari pengurus OSIS SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna menghadiri undangan dari calon guru penggerak SMK Negeri 4 Tanah Grogot, yakni Bapak Ardi NPD, di mana beliau pada hari ini melaksanakan kegiatan aksi nyata yang terakhir mudah-mudahan nanti insya Allah dengan adanya guru penggerak di SMK Negeri 4 Tanah Grogot ada beberapa potensi yang bisa digerakkan, dimajukan, baik dari Bapak Ibu gurunya, terlebih nanti kepada siswa-siswa SMK Negeri 4 Tanah Grogot. Selanjutnya surat tarikan salam tidak tentunya kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa kita kirimkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, insyaallah kelak semua di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku pengurus OSIS yang berbahagia, apa yang menjadi aksi nyata dari calon guru penggerak ini terkait pengelolaan sumber daya di SMK Negeri 4 Tanah Grogot? Ada hal-hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama terkait sumber daya gurunya. Mudah-mudahan insya Allah semakin ke depan semakin baik. Juga nanti sumber daya dari tata usaha, dan lebih-lebih nanti kepada sumber daya untuk siswa SMK Negeri 4 Tanah Grogot secara totalitas, secara keseluruhan. Harapannya semakin arif ada perkembangan, karena terkait sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh sivitas akademi SMK Negeri 4 Tanah Grogot atau seluruh stakeholder SMK Negeri 4 Tanah Grogot itu luar biasa sebenarnya. Tinggal digerakkan, tinggal dipantau, tinggal dibimbing, tinggal dibina. Nah, harapannya ini dengan adanya calon
calon guru penggerak yang mudah-mudahan insya Allah bisa berhasil dan sukses. Semua yang kita harapkan untuk digerakkan ke arah yang lebih baik insya Allah bisa terlaksana, bisa lebih banyak. Saya kira sebagai perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah, karena beliau lagi dinas luar, maka saya selaku mahasiswaan menyampaikan sambutan ini dan menyambut dengan sangat baik, sangat bagus apa yang menjadi aksi nyata dari calon guru penggerak di pagi hari ini. Demikian dan yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sapri MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk pada acara ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi oleh Bapak Adi MPD berkaitan dengan aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Jum selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sapri MPD selaku pelaksana tugas Kepala SMK Negeri Patanan Bogor, Bapak Yusuf Santoso Abadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu Manajemen, Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, juga ada perwakilan dari wali murid dan anak-anakku sekalian yang pengurus OSIS yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan komunitas belajar yang dirangkaikan dengan aksi nyata calon guru penggerak, di mana ini merupakan salah satu aksi nyata terakhir tugas saya untuk di modul ketiga, yang bagaimana bisa menyampaikan terkait dengan pengelolaan sumber daya, pemanfaatan dan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah dan bagaimana nanti memiliki dampak positif bagi murid. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, anakku semua, mohon izin saya berdiri terkait dengan aksi nyata atau program ini. Ingin saya sampaikan sedikit terkait dengan latar belakang sehingga adanya kegiatan ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, di mana calon guru penggerak itu dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Sebelum kegiatan pleno ini, sebelumnya saya sudah koordinasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah, beberapa guru terkait dan beberapa siswa yang terkait dengan apa sih sebenarnya yang akan kita, apa sih kekuatan kita di sekolah kita, dan nantinya akan saya paparkan dari berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah, dan nanti harapan saya ada masukan dari Bapak Ibu sekolah sekalian, bahkan anak-anakku semuanya terkait mungkin masih ada aset-aset yang bisa kita manfaatkan nantinya yang menjadi kekuatan dari sekolah kita. Bapak Ibu, dari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang sudah dibantu juga dari komunitas belajar SMK 4 Lalu Belajar, di mana sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan ini, sehingga dari unsur siswa, unsur guru, tenaga pendidikan, bahkan dari perwakilan orang tua pun sudah hadir di sini memenuhi undangan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut hadir dan turut ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Baik Bapak Ibu, dari hasil kesimpulan pemetaan aset utama di SMK 4 Tanah Bogor, ada 7 aset atau modal sebenarnya yang sudah kami dapatkan materinya, sehingga kami diseminasikan dan kami cari dari berbagai situasi yang ada di sekolah kita.
Yang pertama ada aset atau modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Apakah dari ketujuh ini memang nanti yang bisa menjadi program kita ke depannya untuk membangun sekolah kita lebih baik lagi? Nanti akan saya paparkan terkait apa yang saya dapatkan dari ketujuh modal ini. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan modal manusia, yaitu yang pertama bahwa Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, perlombaan dan sebagainya, bahkan dengan adanya komunitas belajar ini menjadi salah satu kesempatan bagi Bapak Ibu guru bahkan siswa kita untuk bisa mendapatkan ilmu atau sharing ilmu. Kemudian yang kedua dari modal manusia itu guru yang memiliki potensi sebagai pengajar dan pendidik itu sudah dari kualifikasi S1 dan S2 dan 70% kalau tidak salah itu sudah bersertifikat pendidik. Artinya kita sudah punya modal itu dari modal manusia kita, bahwa dari guru kita sudah punya lebih dari setengahnya sudah memiliki sertifikat pendidik yang diharapkan nantinya bisa menjadi salah satu aset untuk kita membangun sekolah kita. Yang ketiga itu terdapat satu CGP, yaitu saya. Sebenarnya ada guru penggerak sebelum saya, tetapi sebelum selesai di tengah jalan beliau Bu Neni Mutiana belum memulai CGP-nya di SMK 4, tetapi mengakhiri CGP-nya di SMA 1 Buaro. Jadi sebenarnya aset yang kemarin itu kita punya, sudah punya guru penggerak, tetapi ternyata diakuisisi oleh sekolah yang lain karena memang penempatan beliau di SMA 1 Buaro. Kemudian kita memiliki 3 penggerak komunitas belajar di sekolah kita yang menjadi aset juga, bahwa bisa menjadi salah satu penggerak untuk mewadahi Bapak Ibu guru untuk berbagi praktik baik. Kemudian kita memiliki tim pengembang kurikulum yang dikomando oleh Bapak kurikulum kita, di mana yang siap berkolaborasi dan berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian modal manusia lainnya adalah di sekolah kita terdapat 10 orang asesor, di mana setiap jurusan memiliki 2 orang asesor di kompetensi masing-masing, yang tentunya ini menjadi aset juga untuk sekolah kita, bahwa kita memiliki orang-orang kompeten yang bisa untuk menguji bahkan untuk membimbing anak-anak kita, terutama untuk mengembangkan kompetensi dan skillnya. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan itu memiliki keahlian di bidangnya, khususnya banyak tenaga pendidik dan kependidikan kita yang menguasai IT Bapak Ibu, sehingga potensinya bisa dimanfaatkan dalam memfasilitasi guru dan murid. Yang kita memiliki, bahwa kita memiliki guru sebanyak 36 kalau tidak salah 36 guru, kemudian tenaga kependidikan juga yang 20 orang, dan artinya itu menjadi aset kita yang kita bisa manfaatkan. Dan di sini tantangan kita, apakah kita bisa menggerakkan semuanya untuk berkolaborasi dan berkontribusi bersama dalam memajukan sekolah kita. Kemudian dari segi murid kita yang heterogen, dengan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yang berasal dari suku, agama yang berbeda pula, dari asal daerah yang berbeda, sehingga menyatu di SMK 4 dan memiliki potensi dalam kemajuan sekolah, terutama di bidang akademik maupun non-akademik. Dan itu sudah dibuktikan dari berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh perlombaan anak kita, baik itu olahraga, seni maupun akademiknya, itu sudah sangat berprestasi, bukan cuma di Pasir atau Kalimantan Timur, tetapi juga sudah merambah ke tingkat nasional. Dan harapan kami juga, kenapa kami undang pengurus OSIS di sini, dan ini menjadi salah satu supaya anak kita dari OSIS itu terbuka wawasannya untuk bagaimana membuat program-program kerja yang bisa berdampak untuk teman-temannya semua dan bisa memajukan sekolah. Jadi terima kasih sekali lagi atas kalian semua. Kemudian kita juga memiliki pengawas sekolah yang memiliki integritas dan komitmen dalam pembinaan. Ketua komite kita
yang merupakan sekretaris Dewan DPRD Pasir yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan sekolah dan memiliki link, dan itu bisa kita manfaatkan mungkin dari link-link beliau untuk bagaimana bisa membangun sekolah kita. Kemudian kita juga modal manusia yang lain yang bisa kita rasakan bagaimana ada beberapa pejabat-pejabat dinas terkait yang memberikan kebijakan atau bantuan yang dibutuhkan oleh sekolah. Dan yang terakhir, dengan adanya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mendukung segala program sekolah yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan sekolah. Contohnya mungkin dalam waktu dekat Maulid, mungkin dari tokoh agama diundang memberikan tausiah atau ke sekolah kita. Itu menjadi aset karena kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang bukan cuma di sekolah tetapi berada di luar sekolah juga. Jadi inilah modal yang saya tangkap atau yang saya pilah dari apa sih modal atau aset kita yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dan aku semua adalah modal sosial. Di mana modal sosial ini bagaimana guru, siswa dan semuanya itu bisa berkontribusi aktif di luar bahkan atau di dalam sekolah untuk saling berinteraksi secara sosial. Bapak Ibu guru mungkin di sini sudah ikut KKG atau MGMP atau mungkin PGRI yang sebagai wadah komunikasi antar guru untuk mengembangkan diri dan aktif bersosialisasi terutama pada komunitas profesi dan pendidikan. Kalau kita punya aset sosial adalah komunitas belajar seperti yang kita wadahi pada hari ini untuk berbagi praktik baik. Kemudian kita memiliki puskesmas dekat dari sini yang itu biasanya dari tenaga kesehatan. Salah satu program yang sering saya lihat adalah bagaimana membagikan pil penambah darah untuk anak-anak kita atau pencegahan supaya pencegahan stunting dan sebagainya, sosialisasi dan sebagainya. Bahkan pada saat PDB atau PLS itu bisa diundang menjadi salah satu narasumber untuk berbagi atau sosialisasi. Itu menjadi aset yang harus kita jalin kerjasamanya. Tidak boleh kita putus hubungan dengan instansi-instansi yang ada di sekitar kita. Kemudian ada Polsek atau dari Polres yang sering mengadakan penyuluhan pembinaan terkait dengan kedisiplinan dan lalu lintas dan bahaya narkoba. Kemudian dari Koramil yang membantu bagaimana siswa dilatih untuk PBB, baris berbaris, pelaksanaan upacara. Kemudian terdekat dari sini adalah kantor desa atau kantor camat yang memfasilitasi administrasi kependudukan dan sosial dari kebijakan Pemda. Kemudian DLH, Dinas Lingkungan Hidup, yang sudah membantu kita atau memfasilitasi kita dan menjadi salah satu pembina untuk sekolah Adiwiata dan daur ulang sampah. Itu kerjasama yang sangat luar biasa yang menjadi aset kita untuk selalu kedepannya ditindaklanjuti. Kemudian dari UMKM yang menjadi partner pengembangan usaha di sekolah, mungkin dari usaha-usaha tiap jurusan anak kita bisa nanti bekerja sama dengan UMKM bagaimana strategi memasarkan produk. Dan kemarin pernah juga kalau tidak salah dari pemadam kebakaran, bahkan ada sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran yang ada di sekolah. Itulah aset-aset sosial yang ada di sekitar kita yang menjadi kekuatan SMK 4. Karena tidak semua sekolah bisa merasakan itu. Ada sekolah-sekolah yang pelosok itu pemadam kebakaran jauh, puskesmas jauh, polseknya jauh. Kalau kita alhamdulillah berada di wilayah yang sangat bisa dijangkau dari berbagai aset atau modal sosial yang ada. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu terkait dengan modal fisik. Modal fisik ini adalah berkaitan dengan fisik secara contohnya bangunan sekolah, di mana bangunan sekolah kita terkait seperti ruang kelas, ruang praktek, lab, UKS, ruang OSIS, ruang guru, perpustakaan, ruang rapat seperti yang kita pakai hari ini, hotel, kafetaria, itu menjadi adalah aset-aset sarana yang prasarana yang dimiliki oleh sekolah, dan itu menjadi pendukung dalam proses pembelajaran atau kemajuan dari sekolah kita. Kita juga memiliki lapangan sekolah yang digunakan sebagai lapangan upacara, untuk senam, bahkan menjadi parkiran untuk siswa. Kita punya perpustakaan, dan di perpustakaan juga sudah ada titik baca sekolah yang itu yang bisa diakses secara digital, dan itulah
yang juga menjadi salah satu program utama saya untuk di Loka 7 nantinya. Nanti saya akan paparkan juga apa program saya, dan saya memohon dukungan dari Bapak Ibu semua dan anak-anakku semuanya. Kemudian di titik baca sekolah Bapak Ibu, itu visi kita dapat bantuan titik baca sekolah menjadi sumber belajar digital untuk murid yang bisa diakses secara online. Kita memiliki ruang praktek, workshop atau lab, di mana untuk menjadi tempat praktikum sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kita memiliki jaringan listrik, air, internet yang alhamdulillah cukup memadai untuk saat ini. Kita memiliki parkiran, walaupun itu parkiran menggunakan lapangan, tetapi itu cukup mengakomodir anak-anakku yang memiliki kendaraan, membawa kendaraan ke sekolah. Kita memiliki musola yang cukup representatif untuk digunakan secara bersama. Kemudian kita memiliki hotel, kafetaria, kantin, dan koperasi sekolah sebagai tempat usaha di sekolah. Itu adalah semua modal-modal fisik yang kita miliki dan nantinya menjadi kekuatan SMK 4. Karena sekolah di Grogol tidak ada yang memiliki kafetaria, tidak ada yang memiliki hotel, ya. Dan itulah menjadi aset kita, dan nanti ke depannya, mudah-mudahan ke depannya itu bisa kita bersinergi. Jika seandainya nanti sudah bisa beroperasi secara komersil, itu menjadi kekuatan dari SMK 4. Karena orang mengenal SMK 4 karena hotelnya, ada kafenya, seperti itu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, di modal lingkungan alam, kita bisa menyaksikan sendiri situasi sekolah kita. Di sekolah kita ini masih banyak ruang terbuka hijau Bapak Ibu, ya. Karena sekolah kita, bahkan karena banyaknya ruang terbuka hijau, maka sekolah kita ini banyak ditumbuhi tanaman, baik itu tanaman yang kita tanam, bahkan tumbuh sendiri banyak, sehingga sekolah kita juga bisa menjadi salah satu sekolah adiwiyata. Kemudian akses jalan kita, saya bersyukur ada di SMK 4 Anak Grogol. Kenapa? Akses jalannya itu satu-satunya SMK, bahkan ya SMK yang ada di Pasir negeri yang akses jalannya langsung berada di pinggir jalan utama, jalan provinsi atau jalan negara. SMK 1 berada di gang, SMK 2 berada agak jauh ke dalam, SMK 3 yang dulunya dekat sekarang jauh ke Jone. Dan itulah menjadi aset kita bahwa SMK 4, orang mencari SMK 4 gampang untuk didapat karena berada di pinggir jalan utama. Itulah aset yang kita miliki. Makanya hotel, kafetaria harus ada berada di depan. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat, orang bisa mampir nantinya jika sudah dibuka secara komersil. Kemudian selanjutnya, modal yang kelima adalah modal finansial. Dan kalau modal finansial ini semua sekolah saya yakin memiliki, karena dana kita, dana operasional kita berada atau bersumber dari dana Bosda dan Bosnas, yaitu untuk digunakan untuk pembelajaran dan aktivitas murid. Sebenarnya tujuan utama adalah aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Itulah tujuan dari Bosda dan Bosnas kita, dan juga beberapa infrastruktur atau peralatan yang memang mendukung aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga pernah, kalau tidak salah Pak, kalau saya mohon dikoreksi nanti kalau salah, karena kita ada pernah dapat dana hibah perusahaan atau CSR. Seingat saya pernah itu menjadi dana bantuan dari perusahaan, yaitu walaupun tidak terprogram setiap tahun, tapi seingat saya dari apa yang saya dapat itu pernah dapat. Kemudian kita juga pernah dapat dana sponsor pada saat membuat kegiatan. Kita mengajukan proposal, ada sponsor-sponsor yang masuk. Ini juga sumber yang bisa nanti anak-anak terutama OSIS jika menggunakan kegiatan, jangan takut untuk membuat proposal untuk bisa mencari dana. Jadi dana itu tidak hanya bersumber dari sekolah. Nah, saya juga alumni pengurus OSIS, kami sudah terbiasa untuk membuat proposal, bagaimana kami datang door to door untuk menyampaikan visi program kami, sehingga kami bisa mendapatkan dana bantuan, dana sponsor dari orang-orang atau instansi yang ingin kami tuju. Itulah OSIS. OSIS itu bukan hanya sekedar
hanya berada menaungi sekolah, tidak, tapi bagaimana membuat kreativitas dan membangun supaya semua bisa aktif. Dan salah satu modal finansial yang bisa adalah dana sponsor. Jadi kalau ada kegiatan, ini kan kita dalam waktu dekat, bulan ini kan ulang tahun SMK 4, kalau tidak salah tanggal 24 minggu depan. Ini nanti mungkin bisa dirembukan mungkin dari OSIS dan atau seperti apa, dan yang terdekat adalah Maulid hari Jumat Pak ya. Ini kan kegiatan-kegiatan OSIS. Saya bangga mungkin OSIS pengurus ini tahun ini dan punya tantangan lebih buat kalian. Bagaimana kalian tidak hanya patuh dan hanya menunggu instruksi dari pembina, tapi saya ingin pengurus OSIS yang ada sekarang, ide-idenya ini berasal dari bawah. Kalian boleh keliling ke teman-teman kalian, apa sih ide yang bisa kalian munculkan, kemudian kalian bisa diskusikan. Kalau memang ada dananya pasti akan didukung oleh sekolah. Kalau tidak, ya bagaimana caranya? Salah satunya bisa menggunakan dana sponsor. Karena seperti itu Bapak Ibu guru di sini banyak juga alumni pengurus OSIS, saya tahu itu. Kemudian koperasi sekolah, kita memiliki koperasi sekolah yang biasa laba koperasi itu untuk dipergunakan kesejahteraan warga sekolah juga. Tahun lalu saya ingat betul dapat parsel dari koperasi, mudah-mudahan berikutnya tahun-tahun berikutnya selalu dapat. Itu juga kecil, terlihat kecil tapi sangat bermanfaat untuk semuanya. Kemudian dana desa Bapak Ibu, karena sebenarnya seyogianya juga hari ini harusnya ada perwakilan desa, tapi ada Pak RT tadi sudah saya hubungi mewakili dari desa Tepian Batang, ada pengurus PKK dari desa Tepian Batang. Ada, jadi memang ini kenapa ya ada Bu RT, Ibu PKK. Kenapa? Karena itulah menjadi penyambung lidah kita nanti jika seandainya kayak dana desa kan bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas di sekitar sekolah, termasuk akses jalan, irigasi dan lain-lain itu. Karena itu kita berada dalam lingkungan. Nah, inilah sumber finansial kita sebenarnya. Jadi kita jangan hanya berpaku bahwa sumber sekolah hanya dana bos. Sebenarnya banyak finansial jika kita memang bisa memanfaatkan itu. Kalau tantangan saya untuk anak-anak saya yang OSIS yaitu tadi dana sponsor. Kalau setiap kegiatan belajarlah untuk bagaimana membuat proposal. Banyak ada Bu Okta, guru bahasa Bujung, guru bahasa Indonesia, tahu bagaimana menyusun proposal. Nanti bisa ke Pak Yusuf untuk rincian anggarannya. Jadi jangan takut Bapak Ibu guru sini, kalau kalian mendatangi untuk meminta belajar, minta bantuan, insya Allah semua akan dengan tangan terbuka akan membantu itu. Yang penting jelas kegiatan-kegiatan kalian. Artinya kalau saya sih inginnya muncul kegiatan yang memang bersumber dari kreativitas dan inovasi dari pengurus OSIS. Jangan kegiatan yang sudah direncanakan sekolah dibuat. Sebenarnya saya juga, ini Pak Monika juga Pak Sapri juga, sebenarnya pengurus OSIS itu setelah dilantik atau sebelum dilantik itu harusnya ada LDK-nya dulu. Harus kalau perlu di LDK itu biar mengerti bagaimana sebenarnya berorganisasi, bagaimana memimpin sidang. Mungkin di sini masih susah bagaimana memimpin sidang, bagaimana palu sidang itu. Kalau kita memimpin satu organisasi, ada ART sekolah ada ART OSIS juga itu harus ada. Artinya saya ingin supaya kalian mencari referensi yang lain dan usahakan bisa menumbuhkan kegiatan yang bisa berdampak untuk kemajuan sekolah kita. Dan itu berada di pundak pengurus OSIS tahun ini, periode kali ini. Jadi harapan saya kalian hadir di sini pun mendengarkan ini supaya kalian punya terbuka wawasan. Ternyata banyak yang bisa kami lakukan. Jangan hanya menunggu instruksi, tapi bagaimana kalian menginisiasi satu kegiatan, kemudian kalian rembukan bersama, baru kalian lapor ke pembina. Maunya seperti itu. Jadi sama dengan Bapak Ibu guru juga setiap kegiatan itu pasti kita berada dari bawah dulu. Jadi jalur kita dari bawah naik satu tingkat sampai dengan ke kepala sekolah, seperti itu. Kalau kita ingin mengusulkan sesuatu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, dua terakhir, yaitu modal politik. Dimana kalau kita berbicara politik, tentunya adalah berbicara kebijakan. Kebijakan pasti berasal dari orang-orang yang memiliki
kepentingan atau memiliki power untuk menentukan satu kebijakan. Di sekolah kita hanya satu yang bisa menentukan keberlangsungan sekolah adalah kepala sekolah. Karena itu sudah dibuatkan SK sebagai penanggung jawab atau untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Artinya kalau kami Bapak Ibu guru hanya mengusulkan, menyampaikan aspirasi, tapi semua kebijakan berada di kepala sekolah. Jadi nanti kegiatan ini pun harus seizin dari kepala sekolah. Begitulah kita berorganisasi. Begitu juga untuk anak-anakku di OSIS, bahwa kegiatan pundaknya kebijakan ada berada di ketua OSIS dan berkoordinasi dengan pembina OSIS. Kemudian alhamdulillah juga pemerintah melalui pemerintah daerah maupun anggota dewan legislatif yang memiliki komitmen mendukung kegiatan pembelajaran, yang alhamdulillah kita rasakan adalah pemberian beasiswa Kaltim Tuntas yang masih Pak ya, masih Kaltim Tuntas untuk anak-anak kita. Walaupun yang saya dapat informasi kemarin ternyata anggarannya sempat dipangkas dari pemerintah, tapi mudah-mudahan di SMK 4 ini semuanya bisa dapat. Ada juga beasiswa dan aspirasi dari anggota dewan, ya, Ibu banyak ya. Ada yang paling saya ingat itu Ibu Hetipa. Itulah untuk prestasi dan kurang mampu. Kemudian bantuan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran berupa alat peraga, alat praktik, membeler dari pemerintah provinsi, atau mungkin kalau bisa kita tembus ke pemerintah kabupaten. Jadi itulah modal politik, dan itu politik itu bukan mengatakan politik karena ada calegnya, bukan. Tapi politik itu yang harus kalian, suatu kebijakan itulah menjadi adalah hasil dari politik. Satu kebijakan, dan kebijakannya itu yang ini yang menguntungkan adalah kayak pemberian beasiswa, kemudian dana aspirasi, bantuan dan sebagainya. Itulah adalah modal politik yang harus kita jaga dan harus kita tetap pertahankan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dari saya adalah modal agama dan budaya. Kalau agama dan budaya ini sebenarnya nanti silakan Bapak Ibu jika nanti masih ada yang ingin ditambahi, karena jujur saya belum bisa mendapatkan referensi banyak terutama di budaya di Kabupaten Pasir atau di Kalimantan Timur. Tapi yang saya tahu bahwa di SMK 4 kita memiliki rasa toleransi yang sangat baik dari guru, sesama guru yang berbeda keyakinan, bahkan sesama siswa yang berbeda keyakinan, itu kita memiliki rasa toleransi yang baik tanpa membeda-bedakan. Saya yakin itu dan saya rasakan. Tidak pernah saya dengar ada kasus membuli karena berbeda agama di sekolah ini. Selama saya di sini itu belum pernah. Dan itulah menjadi bukti kekuatan kita dari sosial muga agama dan budaya, bahwa kita memiliki rasa toleransi. Kemudian kita juga memiliki PHBI, ya, PHBI, kegiatan peringatan Hari Besar Islam itu yang biasa kita rayakan dan yang akan kita rayakan hari ini, hari Jumat ini, dan itu menjadi salah satu modal bahwa kita bisa melaksanakan itu. Salah satu yang bikin saya bangga adalah yang siswa yang berkurban tiap tahun itu tidak semua sekolah melakukan itu. Dan itulah menjadi modalnya SMK 4, dan SMK 4 sudah lama menerapkan itu. Jadi bukan ini mengajarkan anak-anakku semua, dan ini sangat berdampak ya. Bahkan nanti setelah berkurban, dagingnya per kelas itu dilombakan lagi. Jadi ini memang kegiatan-kegiatan yang betul-betul saling mendukung sehingga siswa juga terlibat aktif di situ. Kita juga melakukan salat untuk di musola, itu ada salat duhur berjamaah, ada perayaan hari besar, dan intinya ini akan mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila, terutama di beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan itu yang saya rasakan. Dan kedepannya mungkin yang harus kita sama-sama adalah bagaimana kalau akhlak mulia sudah, tinggal bagaimana kita sama-sama supaya memperbaiki etika dalam bersosial. Itu aja yang nanti kita menjadi PR kita. Kemudian dari budaya Bapak Ibu
adanya kerjasama dengan beberapa mungkin sanggar seni atau tokoh adat Pasir terkait dengan bagaimana mendampingi kegiatan seni siswa seperti tari, musik, dan bagaimana pengembangan kreativitas murid di bidang seni dan budaya Pasir. Dan intinya ini kemarin juga sempat saya ikut waktu di komando Pak Yusuf ke Raja Pasir, kita meminta informasi terkait budaya dan adat Pasir yang mungkin bisa menjadi pendukung dari kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi Bapak Ibu, inilah tujuh aset yang saya sudah simpulkan di sini, dan harapan saya nantinya semoga baik dari siswa, dari guru, dari teknik, atau dari perwakilan wali murid, atau dari perwakilan desa yang bisa menyampaikan atau menambahkan kira-kira apa saja yang bisa dikembangkan lagi nantinya dari ketujuh aset tadi. Ada aset manusia, yaitu kita semua. Jadi kita semua di SMK 4 ini sebagai warga SMK 4 adalah asetnya sekolah. Asetnya sekolah. Jadi aset itu bukan hanya bentuk fisik saja Bapak Ibu. Bukan mengatakan bangunan itu aset sekolah, tidak. Kita guru, siswa, teknik, itu semua adalah aset sekolah. Dan itu aset bergerak, dan itu aset berproses. Artinya kita bisa dari manusia itu bisa mengembangkan aset-aset yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi harapan saya ke depannya adalah bagaimana kita saling berkolaborasi, menumbuhkan kontribusi bersama. Kalau saya sendiri mungkin tidak bisa melakukan apa-apa Bapak Ibu, sama halnya dengan kegiatan ini. Jika saya sendiri yang mengundang tanpa harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan komunitas belajar dan sebagainya, mungkin agak kewalahan saya Bapak Ibu. Tetapi karena sinergi kita bersama, kolaborasi kita bersama, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan dari awal saya bulan Maret, saya ingat tanggal 16 Maret saya memulai proses pendidikan guru penggerak, dan terakhir aksi nyata harus dikumpul di 20 September lusa. Ini sudah selesai. Semua kegiatan secara online harinya sudah selesai. Yang kami tinggal adalah bagaimana kami menyiapkan untuk lokakarya kami sebagai bukti bahwa penyelesaian calon guru penggerak ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, anak-anakku semua yang sudah membantu saya secara pribadi, baik secara dukungan, tenaga, pikiran dan sebagainya, sehingga saya bisa berada sampai dengan hampir di titik akhir. Karena program ini akan selesai di bulan Oktober. Artinya dalam waktu 1 bulan ke depan itu menjadi tanggung jawab saya untuk menyiapkan apa program yang ingin saya laksanakan. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu sedikit program yang saya susun. Saya sebenarnya program-program ini menjadi, saya juga sangat mengucapkan terima kasih ya dengan adanya guru penggerak sebelumnya di SMK 4 itu Bu Neni, karena saya banyak berdiskusi dengan beliau sehingga saya bisa menentukan satu program yang ingin saya lakukan. Kalau saya ingat tahun lalu Bu Neni itu membuat program namanya Besti, bebas sampah plastik. Kemarin sempat saya berpikir apakah saya juga mengambil program untuk terkait dengan sampah. Saya bilang sebenarnya karena kita punya aset adiwiyata tadi, kemudian banyak kegiatan-kegiatan adiwiyata dan itu sudah kita lakukan setiap Jumat, maka saya mungkin saya mengambil program yang lain yang mungkin cocok dengan saya, sehingga saya mengambil kegiatan saya tampilkan dulu. Ini program terakhir yang saya susun, yaitu bagaimana berdampak pada murid, dan saya ingin supaya murid itu menjadi pemimpin dalam komunitasnya sendiri. Artinya menjadi penggerak untuk bisa menggerakkan teman-temannya.
Seperti yang dikutip oleh Mas Menteri, perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Dan bukan hanya guru, saya juga berharap dimulai dari siswa. Maka saya mengambil judul program yang akan saya laksanakan 1 bulan ini, saya beri nama Sapu Lidi, sahabat penggerak untuk literasi digital. Yang saya beri akronim adalah Sapu Lidi. Dan kemarin alhamdulillah saya sudah buat aksi nyatanya di perpustakaan. Kenapa latar belakang kenapa saya mengambil program Sapu Lidi ini? Karena tiap tahun kita selalu berhubungan dengan asesmen nasional, dan itu pasti berhubungan dengan literasi digital karena kita menggunakan ANBK, menggunakan berbasis komputer. Kemudian salah satu rapor mutu pendidikan sekolah kita yang awalnya kenapa kita harus betul-betul menggencarkan literasi numerasi, karena kita masih merah, dan alhamdulillah tahun lalu merah dan tahun ini sudah hijau. Kenapa? Karena atas bantuan dari Bapak Ibu semua dan anakku semua, terutama ini berhubungan dengan Atur Belajar ID. Apalagi kalau belajar ID itu setiap tahun pasti ada lagi yang masuk belajar ID, ada lagi, sehingga nanti itu menjadi programnya insya Allah akan rutin tiap tahun. Dan yang terakhir kenapa saya mengambil Sapu Lidi ini, karena kita memiliki satu aset fisik tadi, yaitu titik baca sekolah yang sudah ada di perpustakaan, dan itu saya sudah coba sendiri bersama dengan beberapa perwakilan pada saat kami aksi nyata. Ternyata memang sangat bagus Pak. Itu karena bisa mengakses bahkan YouTube yang diupload dari Tekom, dari bisa langsung connect ke situ. Artinya kegiatan-kegiatan Tekom, contohnya Pak Yusuf ada kegiatan di Tekom, ada diupload di YouTube, bisa ditonton di titik baca sekolah. Kemudian artikel-artikel yang berhubungan dengan pembelajaran juga ada, bisa dilihat dibaca secara digital. Dan siswa bisa mengakses secara online menggunakan handphonenya dengan scan barcode, bisa diakses di mana-mana. Nah, maka dari itu saya mengambil program ini. Kenapa saya menggunakan kata sahabat penggerak? Karena sahabat penggerak itu adalah berasal dari siswa. Artinya bukan lagi Pak Yusuf untuk kuat-kuat literasi di PNM ada asesmen ada ini. Harapan saya yang nanti yang kuat-kuat adalah orang-orang yang menjadi sahabat penggeraknya untuk membantu Bapak Ibu guru dalam bagaimana supaya menyukseskan asesmen itu. Jadi bukan lagi guru yang banyak terlibat memanggil berkuat-kuat, guru matematika, guru bahasa Indonesia, tidak, tetapi ada nanti yang menjadi sahabat-sahabat penggerak. Makanya dari akronim sahabat penggerak untuk literasi digital muncullah program saya adalah program Sapu Lidi. Dan mudah-mudahan ini menjadi target saya untuk saya selesaikan dalam waktu 2 hari ini, dan akan aksi nyatanya sampai dengan Oktober nanti. Mungkin dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Saya buka mungkin sesi diskusi dari Bapak Ibu semua terkait dengan apa sih dari ke-7 aset yang bisa kita dapatkan atau kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator mungkin untuk memandu mungkin sesi diskusi, karena kita juga tidak akan lama di sini Bapak Ibu, karena memang kegiatan ini adalah kegiatan yang saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kombel karena telah memfasilitasi saya. Saya kembalikan ke Bu Jum. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Demikian tadi Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK Negeri 4 Tanah Grogol penyampaian materi tentang pemetaan aset utama SMK Negeri 4 Tanah Grogol. Mungkin dari penyampaian materi tadi dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya Bapak Wakil kurikulum kita. Oh cukup. Bapak Ibu yang lain atau dari siswa-siswi ada yang ditanyakan berkaitan dengan ke berapa nih? Ya, ada 7. Adakah yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ke-7
aset ya. Jadi berkaitan dengan aset bukan hanya sarana dan prasarana, tetapi bapak guru yang berprestasi dan siswa-siswi yang berprestasi merupakan juga aset dari sekolah. Ibu Setia gimana? Ibu ketua kita? Tidak ada ya? Gimana Pak? Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah karena yang ini menjadi pemaparan ini, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mungkin terkait dengan yang tadi ini juga, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua terkait dengan program yang ingin saya jalankan. Karena saya lihat dari program-program yang ada dari teman-teman angkatan-angkatan sebelumnya itu sangat-sangat luar biasa. Kalau saya, kenapa? Karena mungkin berdasarkan dengan background saya, apalagi terkait dengan asesmen-asesmen itu sudah kami yang sudah sangat sering mengurusi, makanya saya mengambil yang berhubungan dengan literasi digital. Tapi literasi itu bukan hanya apa, literasi itu banyak jenisnya, bukan cuma digital aja, banyak literasi. Dan tapi saya ingin bagaimana SMK 4 itu jangan sampai turun dari segi literasi dan numerasinya. Kenapa? Karena itu terpantau oleh dinas, dan saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena atas kerjasama Bapak Ibu semua, wali kelas dan siswa, akun belajar SMK 4 itu yang awalnya cuma berapa persen, sekarang itu sudah sampai mungkin sudah 80% sekarang. Karena kelas 10 laporan juga Pak, akun belajar di kelas 10 itu kemarin saya minta tolong di guru informatika, bagaimana pada saat masuk informatika untuk yang kelas 10 sudah bisa diaktifasi untuk akun belajar ininya. Dan itu menjadi salah satu penilaian dan mutu pendidikan sekolah literasi kita jadi hijau. Dan itu yang harus kita pertahankan nantinya. Baik, sudah untuk Bapak Ibu, mungkin dari saya. Oh, silakan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini kemarin kami dapat laporan dari Dinas Pendidikan Pak Panji, Bapak Ibu, bahwa untuk mengisi surlikja sekolah kita masih urutan 107 Pak, masih 27% per kemarin ya. Per hari ini saya akan cek lagi, jadi mohon maaf, setiap hari akan saya kirimkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena nama kita tercantum di Pempang di provinsi ya Bapak ya. Dan jadi ini mohon kerjasamanya bagi yang nanti yang belum, akan kami termasuk Bapak Kepala Sekolah akan saya ingatkan, karena termasuk grup yang belum, nanti akan saya ingatkan belumnya, karena yang disebutkan ya Bapak Ibu ya, nanti akan tetap kita bantu. Nah ini Bapak Ibu ya, mungkin Ibu Cum sudah isi ya, memang ada Bapak Ibu, guru ini berapa persen belum ada ya, silakan diselesaikan Bapak Ibu. Insya Allah 42 menit aja, saya mencoba 42 menit selesai. Insya Allah nanti Bapak Ibu selesai semuanya. Nah ini sangat penting Pak untuk surlikja ini, karena tanggal berapa Pak ini berarti? Akhir bulan ini kan? Nah, kalau akhir bulan ini nggak tercapai, ya kita harus tercapai ya. Ini Bapak Ibu ya, saya cek lagi berapa persen hari ini. Terima kasih Pak Ati atas penjelasannya pada hari ini mengenai modal pembangunan SMK kita. Bapak Ibu, modal pembangunan ini Bapak Ibu memang kita termasuk saya ini juga modalnya SMK 4. Semua guru-guru itu adalah modalnya SMK 4. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita berpikiran saya tidak pernah dimodali oleh SMK 4. Itu salah Bapak Ibu. Seperti saya kirim pelatihan itu sudah dimodali Bapak Ibu. Oleh itu pada saat saya kehilangan teman-teman kita yang harus pindah ke sekolah lain, berarti saya sudah kehilangan modal Bapak Ibu. Contohnya hari ini 10 orang guru saya
suruh mengikuti program di SMK 1. Nah itu sudah modal itu. Ya, Pak Ardi guru penggerak ini juga modal bagi pembangunan SMK 4. Nah kalau kami belajar di perusahaan Bapak Ibu, pegawai itu bisa dijual. Jadi misalkan ibu ini pinter batik, kemudian ada orang mau belajar batik, saya kirim ibu ini saya bayar 2 juta, saya minta ke sana 5 juta, 3 juta masuk ke sekolah, itu boleh Bapak Ibu. Kok sekolah nggak bisa Pak? Nggak, itu namanya pembangunan manusia. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, modal kita cukup banyak Bapak Ibu, 10 tahun sekolah kita ini berdiri, modalnya cukup banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita pindah ini sangat sayang sekali. Nah ini apa ya? Jadi kalau bisa ya nggak usah pindah, di sini aja, ya kan? Mohon maaf ya, mohon maaf. Terpaksa kalau sini juga sama, saya kehilangan modal, ya. Nah, semoga aja ada perubahan ya. Ini Pak aset kita jangan sampai hilang. Tapi oleh itu di sana senang Bapak Ibu, senang sekali. Dan ini merupakan tantangan bagi marching band di sekolah kita, karena di sana akan siap menggunakan Mbak ini untuk merias semuanya. Nah ini juga. Jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini aset kita, budi saya hilang juga. Ini suatu modal kecil Bapak Ibu. Nah ternyata semua itu adalah kita saling memerlukan. Dan merasa saling memerlukan, kita tidak boleh saling menghancurkan modal. Ini Bapak Ibu ya, penting sekali ini Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Adi ada modal sosial. Modal sosial ini sangat penting sekali ya. Kalau di SMK 1 dulu Pak ada pengajian per bulan, itu dalam rangka menguatkan modal sosial. Apakah kita nanti seperti itu Pak Sabri? Kita adakan kegiatan-kegiatan untuk menguatkan modal sosial. Yang jadi masalah sekarang ini Bapak Ibu adalah pulang kita sudah sore sekali. Ini yang menjadi berat. Yang kemudian Sabtu Minggu rata-rata kita sudah mempunyai waktu berat dan mau lagi di situ. Kecuali kalau luar kota dia mau. Nah, dan kemarin Bapak Ibu ya ada permintaan untuk kunjungan ke IKN. Nah, itu ada permintaan Bu, ya kan? Ya kita pikirkan, kita punya ada pendaftarannya sekarang banyak. Nah itu kita pikirkan Bapak Ibu, bagaimana kita permintaan banyak Pak, permintaan ya kita iyain aja, ya kan? Jadi itu Bapak Ibu ya, modal ini jangan sampai kita terpecah modal kita ini. Ya mungkin itu aja Pak Adi, tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu moderator. Terima kasih Pak Yusuf. Saya juga teringat sebenarnya dari tadi yang disampaikan Pak Yusuf terkait dengan ini Pak. Saya teringat Pak ada salah satu teman sempat menyampaikan ke saya, bertanya ke saya. Mungkin ini menjadi juga Pak Ayahnya sarankan masukan nanti seperti apa. Saya bertanya, apakah kegiatan Jumat itu hanya senam saja? Apakah mungkin minggu ini senam, siapa tahu minggu depannya mungkin selain itu ada variasi? Ada Pak, soalnya ada yang pernah menyampaikan ke saya kemarin pada saat saya lagi menyusun materi ini terkait itu. Makanya saya pasti dengan Pak Yusuf, dan itu mungkin menjadi salah satu, dan itu bisa jadi dari usulan anak-anak kita dari OSIS nantinya. Karena harapan saya sebenarnya kalau pengalaman kami kemarin pada saat zaman saya OSIS ya, yang mengurusin senam itu bukan lagi gurunya yang manggil-manggil, bukan pengurus OSIS ya, dan itu sudah dipikirkan memang hari Senin siapa yang bertugas. Kalau saya dulu di zaman saya itu tiap hari ada apel pagi zaman saya dulu, dan itu memang saya ingat betul, saya selalu dapat hari Selasa, saya berpasangan itu, dan disitulah mohon izin saya menyampaikan, disitulah saya banyak belajar. Dulu saya orangnya pemalu, iya sekarang malu-maluin, pemalu. Saya untuk
megang mic, memanggil orang untuk hadir apel harus berada di belakang tembok. Saya pernah ingat betul, tetapi lantaran saya ditantang harus selalu bisa. Karena saya lebih suka jadi pemimpin apel dibanding saya harus pegang mic di depan orang. Dan itu saya lakukan. Saya itu kalau tiap hari Selasa saya jadi pemimpin, Selasa depan pasti saya harus pegang mic. Itu terus, sehingga saya belajar bisa berkomunikasi dan bicara di depan umum. Dan itu salah satu saya dapatkan pada saat saya di organisasi. Kenapa? Karena banyak kita ini mungkin, mohon maaf, masih kurang bagaimana bisa public speaking, berbicara di depan umum. Kenapa? Karena jarang dikasih kesempatan. Siapa tahu nanti anak OSIS ingin membuat pelatihan untuk sendiri untuk biar Anda teman-temannya bisa belajar. Boleh kok, Pak Sapri mungkin senang kalau hari Senin itu bukan lagi Pak Sapri sama Bu Alma yang memanggil, tapi harusnya kalian yang mempersiapkan. Bahkan mempersiapkan sound dan sebagainya, apa itu sudah OSIS. Kalau kami yang datang pagi-pagi bukan angkat sound ke depan, angkat ngatur barisan, sudah siap baru panggil pembina upacara, pembina apel atau pembina upacara. Siap. Jadi guru kita tidak perlu capek-capek teriak dari pagi. Siapa tahu dari pengurus OSIS periode ini bisa juga punya inovasi, kreativitas untuk bisa, saya mau terlihat OSISnya SMP, karena itu kalian adalah aset juga. Bukan kata Pak Yusuf, bukan cuma guru-guru saja, kalian adalah aset utamanya sekolah. Tanpa kalian, SMK bukan sekolah kalau cuma gurunya. Begitu juga gurunya, kalau nggak ada siswanya atau siswanya nggak ada gurunya, sama aja. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf jika mungkin pada saat kegiatan ini atau yang saya sampaikan tadi ada yang kurang pas bagi Bapak Ibu, ada yang kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf, karena sebenarnya apa yang saya sampaikan oleh Pak Parkan ini itu adalah sesuatu yang harapan kita bersama demi kemajuan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan Bapak Sapri selaku PLT dan Bapak Ibu semua dari anak-anakku semua, karena atas kerjasamanya dan kesediaannya untuk hadir pada kesempatan kali ini, sehingga saya juga bisa menyelesaikan kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Makan daging yang banyak lemak, enaknya dapat, kenyangnya sesaat. Terima kasih kepada Pak Andi yang sudah memberikan aksi nyata yang lumayan begitu banyak. Semoga bisa memberi manfaat. Sekali lagi ya Bapak Ibu, buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian acara kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Demikian kegiatan pada hari ini, sampai jumpa lagi berkaitan dengan Kombel Lulus Kapan SMK Negeri 4 Tangerang. Wassalamualaikum.